Jumpa lagi di 4 klip, yuk langsung kita mulai aja ya. Sebenarnya untuk anggaran ini saya sudah pernah buat video, yaitu cara mengatur keuangan dan menabung. Di situ ada anggaran yang seperti ini. Tetapi saya rasa contoh ini itu kurang universal ya teman-teman. Jadi saya buat video ini untuk lebih lengkapnya gitu ya. Karena contoh yang kali ini lebih lengkap. Nah, untuk memulai membuat anggaran ini, teman-teman hanya perlu siapkan kertas saja. Setiap bulannya tuh 1 lembar seperti ini. Jadi ini untuk misalkan bulan Juni nih ya teman-teman. Bulan Juni 2022. Kita tulis dulu nih jenis transaksi, di mana di sini ada pemasukan dan pengeluaran, kemudian anggaran, yaitu perkiraan uang yang akan dikeluarkan, kemudian aktual, ini untuk kondisi sebenarnya yang terjadi, kemudian untuk selisih ini apabila kita ada kelebihan mengeluarkan uang tidak sesuai dengan posnya, atau mengeluarkan uangnya lebih sedikit dari anggarannya, itu juga bisa menjadi selisih. Jadi selisihnya tuh bisa lebih atau kurang gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk jenis transaksinya, ini misalkan saja ada 2 pemasukan ya teman-teman, yaitu gaji bulanan dan usaha sampingan. Jadi intinya di pemasukan ini kita tulis dulu semuanya pemasukan kita untuk bulan itu tuh ada apa aja. Kalau sudah kita tulisnya di aktual ya teman-teman. Karena ini kan sebenarnya, bukan perkiraan gitu ya. Nah, untuk gaji bulanannya ini kita tulis sesuai dengan gaji kita per bulannya itu berapa. Kemudian kalau ada usaha sampingan itu kita tulis hasil dari bulan lalu, keuntungannya itu berapa. Nah, baru kita jumlah. Nah, untuk di pengeluarannya itu kita rinci menjadi 5 pos ya teman-teman. Yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya, kemudian ada tabungan, dana darurat, asuransi kesehatan, dan investasi. Nah, untuk pembagiannya ini, kalau teman-teman masih bingung, bisa mengikuti persentase yang ada di sini. Sebagai contoh saja, untuk pemasukan sekian, pembagian persentasenya itu seperti ini ya teman-teman. Kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya 40%, tabungan 10%, dana darurat 10%, asuransi 10%, kemudian investasi 30%. Teman-teman bisa mengikuti persentase ini atau bisa dirubah sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Mengingat kebutuhan masing-masing orang itu pasti berbeda sesuai dengan perjalanan hidup dan masalah yang ada di hidupnya ya teman-teman. Jadi nggak bisa satu sama lain itu sama persis gitu ya. Nah contohnya saja untuk pembagian 40% ini, di kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya itu kita rinci untuk tempat tinggal, makan, alat mandi, kebersihan rumah, tagihan air, tagihan listrik, transportasi, komunikasi, memberi orang tua, servis atau perbaikan, dan sedekah. Nah, ini yang ada di sini, pengeluaran-pengeluarannya itu tinggal disesuaikan saja sama pengeluarannya teman-teman itu apa aja. Tinggal ditulis di sini, kemudian teman-teman perkirakan pembagiannya itu seperti apa di sini. Jadi kita perlu tahu dulu apa saja yang kita keluarkan yang biasanya itu wajib kita keluarkan dalam 1 bulan gitu ya teman-teman. Nah kemudian apabila kita sudah membagi di sini, baru sisanya kita bagi untuk tabungan, dana darurat, asuransi, dan investasi. Nah untuk tabungan ini itu sangat tergantung teman-teman mengalokasikan tabungannya untuk apa. Kemudian untuk dana darurat ini kita gunakan untuk misalkan ada kondangan, ada donasi, atau keperluan yang mendadak gitu ya teman-teman. Nah untuk asuransi ini adalah asuransi kesehatan, supaya apabila kita sakit atau terkena musibah, kita tercover oleh asuransi itu ya teman-teman. Bisa berupa BPJS atau asuransi lainnya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kemudian untuk investasi ini berguna untuk perkembangan kita ke depannya, baik itu secara karir atau secara usaha sampingan. Jadi di sini investasinya itu kalau untuk saya bagi 2. Yang pertama itu untuk modal atau penunjang usaha, dan yang kedua itu untuk peralatan penunjang kerja supaya produktif. Jadi antara usaha dan kerja itu kita sama-sama ada perkembangan gitu ya teman-teman. Dengan harapan investasi ini nanti menambah pemasukan kita di sini ya teman-teman. Nah setelah kita membagi masing-masing pos ini, kita sesuaikan angka yang ada di anggaran ini atau perkiraan ini dengan pemasukan yang ada di sini ya teman-teman. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran di sini itu harus seimbang. Karena kalau tidak akan terjadi kekurangan uang ya teman-teman. Setelah itu kita wajib untuk menulis
aktualnya atau yang sebenarnya kita keluarkan setelah kita menulis anggaran. Itu kita mengeluarkan uangnya sesuai anggaran atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka akan terjadi selisih itu tadi ya teman-teman, bisa kelebihan, bisa kekurangan. Tapi kalau kita bisa melaksanakan sesuai dengan perkiraan kita atau anggaran kita, berarti kita sudah bisa disiplin mengambil uang sesuai dengan pos-pos pengeluaran yang sudah kita tentukan tadi teman-teman. Nah, kalau untuk bulan ini sudah menulis anggaran seperti ini dan sudah bisa memetakan, oh ternyata pengeluarannya itu buat ini loh. Terus kayaknya bulan depan gak jauh-jauh dari ini deh. Ketika sudah seperti itu, kita hanya perlu meneruskan di bulan berikutnya. Kita buat lagi anggaran seperti tadi, hanya saja kalau ada perubahan ya kita tulis perubahannya itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa siapkan satu kertas lagi untuk anggaran bulanan selanjutnya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman sudah membuat anggaran seperti ini, uangnya itu kita masukkan ke dalam dompet pengatur keuangan. Jadi di sini kita membagi keuangan sesuai dengan masing-masing pos pengeluarannya. Untuk cara menggunakannya saya sudah bikin videonya, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Kalau mungkin teman-teman ingin untuk membelinya supaya bisa mengatur keuangan dengan lebih baik, nanti bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar aja ya, nanti akan saya jawab. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.